Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak hukuman menurut Ibnu Sahnun. Bahwa dampak ada dua macam. Yang pertama ada dampak negatif. Bahwa dampak negatif menimbulkan beberapa aspek. Yang pertama, menimbulkan perasaan dendam kepada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab. Akibat semacam inilah yang harus dihindari oleh para pendidik. Dan yang kedua, menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Dan ini pun akibat yang tidak baik, bukan yang diharapkan oleh pendidik. Memang biarpun hukuman itu baik, kadang-kadang bisa menimbulkan akibat yang tidak disukai. Dan yang ketiga, mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah. Oleh karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman yang telah dideritanya. Dan dampak yang keempat, si terhukum juga dapat memancing balasan. Yang kelima, apabila hukuman ini terlalu sering dilakukan, akan menimbulkan ketakutan terhadap si penghukum. Dan kemudian dampak yang positif. Yang pertama, memperbaiki tingkah laku si pelanggar. Misalnya yang suka bercakap-cakap di dalam kelas karena mendapat hukuman, mungkin pada akhirnya berubah juga kelakuannya. Dan dampak positif yang kedua, akibat yang lain adalah memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan itu. Dan biasanya ini adalah akibat dari hukuman normatif. Sering hukuman yang demikian tidak menunjukkan akibat yang kelihatan nyata. Dan nampaknya hukuman memiliki pengaruh negatif yang lebih banyak daripada yang positif. Lantas bagaimana menggunakan penghukum potensial secara efektif dan berkemanusiaan? Psikolog cenderung tidak dapat menerima hukuman fisik karena telah mengetahui akibat buruknya yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk menghindari hukuman fisik tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan penelitian yang seringkali dianjurkan. Yang pertama, ciptakan satu suasana yang bersahabat dan hangat dengan si anak. Dan yang kedua, pilihlah hukuman yang sedang saja, yang secara fisik maupun psikologis tidak membahayakan anak. Dan yang ketiga, Anda harus yakin bahwa Anda akan dapat menguasai atau mengendalikan diri ketika melakukan hukuman. Dan yang keempat, berikan hukuman ini secara konsisten bagi respon yang muncul dimanapun. Yang kelima, arahkan hukuman ini hanya kepada tujuan sasaran perilaku yang akan diperlemah. Jangan sesudahnya baru dipikirkan. Dan langkah yang keenam, buatlah hukuman sesingkat mungkin. Yang ketujuh, ajarkan pada anak sedemikian rupa sehingga berperilaku yang baik dan dapat menghilangkan motivasi yang dapat menimbulkan respon yang tidak dikehendaki.
Dan yang kedelapan, buatlah pasangan yang terdiri dari penghukum potensial dengan tanda petunjuk, seperti misalnya jangan dan tidak. Demikianlah kisah dampak hukuman menurut Ibnu Sahnun.